Oke semua, berjumpa lagi bersama saya Jaka Doktrin Marsuit. Ya, jadi di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena di sini saya akan membahas sebuah pernikahan menurut saya ya. Jadi kita langsung saja ke slide presentasinya ya. Ya, di slide yang pertama ini ada saya buat judul besarnya ini pernikahan ya. Pernikahan, dan ini adalah gambarnya ya. Gambar orang menikah atau seorang pengantin ya, seorang pengantin. Ya, disajikan oleh saya sendiri, Jaka Doktrin Marsuit SPD, Sarjana Pendidikan. Kita beralih ke slide yang kedua, yaitu slide daftar isi. Ya, jadi di daftar isi ini termuat 6 konten atau 6 isi. Isi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu pernikahan dan komitmen saya dalam menikah. Yang kedua itu tipe perempuan yang ideal menurut saya. Dan yang ketiga biayanya, biaya pernikahan serta adat pernikahannya akan seperti apa. Dan yang keempat perencanaan keuangan setelah menikah. Ya, ini pondasi yang sangat penting ya dalam suatu rumah tangga ya. Yang kelima, yang kelima itu masa depan. Masa depan siapa? Masa depan keluarga dan juga anak-anak saya. Dan yang keenam, masa pensiun. Dan ini nggak kalah penting nih. Masa pensiun itu saya akan jadi seperti apa? Ya kurang tahu lah. Pokoknya inilah yang akan saya ulas. Next. Di sini sengaja saya buat slide kosong dengan tujuan supaya siapa tahu kan nanti ada perhitungan-perhitungan atau perhitungan matematikanya lah atau ekonominya ya. Slide yang keempat. Ya, ini dia yang slide yang keempat. Di sini tertulis apa itu pernikahan. Ya, apa itu pernikahan. Tapi sebelumnya jujur aja ini saya ambil sumbernya ini dari ya www.kristenalkitabia.com ya. Jadi saya searching dan ini menurut saya pengertian yang sangat pas ya. Di sini tertulis pernikahan adalah penyatuan dua anak Tuhan yang sepadan atau juga seimbang. Ya tentu harus sepadan lah, ya kan? Lanjut. Dan juga di sumber itu saya ambil juga sebuah ayat, dua ayat Alkitab yang tertulis di dalam kitab Kejadian, ayat Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri saja, dan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Jadi inilah referensi saya dalam membangun sebuah rumah tangga di Kejadian 2 ayat 18. Inilah referensi saya, panduan saya. Dan yang ayat yang kedua 2 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, jadi saya memilih seorang istri itu seimbang lah. Tentu harus yang seimbang dan percaya kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu menurut sudut pandang Alkitab. Jadi di sini ada saya buat komitmen. Komitmen itu artinya janji ya. Janji saya dalam pernikahan. Ya saya nggak banyak-banyak lah janji. Ya janji saya apa itu? Pernikahan adalah suatu janji kesetiaan yang harus dipegang teguh sampai maut memisahkan. Itulah janji saya. Kurang lebih seperti itu ya. Itulah janji saya. Saya mau sama istri saya sampai kakek nenek ya, sampai maut memisahkan, kurang lebih seperti itu. Next, kita beralih ke slide selanjutnya. Ya, ini sengaja saya buat kosong supaya apa tujuannya? Supaya siapa tahu nanti ada perhitungan-perhitungan matematika atau ekonominya ya. Next, kita lanjut ke slide yang ke-6. Tipe perempuan yang ideal menurut saya. Ya, tentu saya harus punya 3B, bebet, bobot, bibit. Bibit, bebet, bobot. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ya, tipe yang pertama itu tentulah harus satu agama. Supaya apa? Ya supaya sepadan, supaya
cocok ya, kurang lebih seperti itu. Tentu harus Kristen lah, Kristen Protestan, karena saya pun agama saya Kristen Protestan. Dan juga Kristennya itu harus yang takut akan Tuhan. Karena kalau seorang wanita yang takut akan Tuhan, ya mungkin dia akan bisa membimbing suaminya ya kan. Suaminya yang kayak saya ini agak bejat ya. Agak jahat sedikit lah ya. Jadi bisa saya dipandu dia, dibimbing dia kalau saya melakukan kesalahan. Kristen yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dekat dengan orang tua. Orang tua saya, orang tua dia, pokoknya dekat lah gitu. Menghormatin orang tua saya. Ya kurang lebih gitulah ya. Yang ketiga, ya Saya sebagai laki-laki itu nggak munafik lah. saya butuh yang cantik juga dan yang manis lah. Kalau nggak dapat yang manis, yang cantik pun jadi. Kurang lebih gitulah ya. Cantik lah, harus cantik supaya saya semangat ya kan. Kalau nggak semangat ya, kalau nggak cantik ya kayak mana saya mau semangat. Kurang lebih gitulah. Namanya juga saya laki-laki, jadi juga butuh kecantikan serta kemanisan ya. Perempuan yang manis atau cantik lah. Kalau nggak dapat yang manis, udah cantik aja pun nggak apa-apa lah. Ya kurang lebih gitulah. Pokoknya kalau nggak dapat yang manis, yang cantik aja. Dan yang keempat, poin yang keempat itu bisa masak lah. Karena saya hobi makan juga, bisa masak. Terserah mau masak mau masak apa, pokoknya bisa masak lah. Entah mau masak telur rebus, telur sambal, ikan dencis, ikan apa. Pokoknya saya suka perempuan yang pintar masak. Sorry, bukan pintar ya. Bisa lah ya. Oh ya, pintar atau bisa lah ya. Oke, yang kelima, saya suka pekerjaan perempuan itu yang profesinya guru. Karena menurut saya guru itu keren sih. Menurut saya guru itu keren dan apalah, pokoknya nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya guru itu mantap, keren lah. Dan juga kalau misalnya guru itu dia pulangnya kan atau kerjanya setengah hari dan pulangnya ya paling jam 2 atau jam 1 lah ya, kurang lebih gitulah ya. Guru saya suka, itulah tipe saya. Yang keenam, saya itu suka perempuan yang humoris dan agak pelit. Kenapa begitu? Karena humoris ini kan supaya rumah tangga itu artinya supaya nggak kaku-kaku kali. Dan juga ya pokoknya lucu lah gitu ya. Pokoknya adem gitu, humoris, banyak humornya, banyak candanya. Dan juga saya suka perempuan yang agak pelit. Kenapa saya suka perempuan yang agak pelit? Karena menurut saya perempuan yang agak pelit itulah yang pintar mengatur atau memanajemen keuangannya sendiri. Keuangan keluarganya. Itulah menurut saya, itu versi saya. Agak pelit lah itu wajib tuh. Karena kalau agak pelit dia pintar dia mengatur keuangan. Next, kita beralih ke biaya pernikahan. Slide selanjutnya ya. Oke. Jadi di sini judul besarnya biaya nikah dan adat pernikahan. Biaya nikah dan adat pernikahan. Jadi biaya nikahnya ini saya pakai asumsi atau perhitungan pendekatan lah ya. Ya, biaya pernikahannya saya hitung-hitung seperti inilah. Perhitungan biaya pernikahan atau asumsi. Yang pertama itu ada namanya sinamot. Sinamot itu kalau bahasa Indonesianya mahar ya. Mahar itu saya ambil karena saya suka guru tadi. Ya kita buat aja lah rentangnya sekitar 50 juta ya. Kurang lebih gitulah ya. Ini cuma asumsi. Tapi itu kan bisa disepakatin antara pihak keluarga dari suami dan istri ya. Itu bisa didiskusikan ya. Tapi ini cuma asumsi saya doang. Dan yang kedua, biaya catering makanan itu saya buat asumsi itu sekitar 20 juta lah. Ini cuma asumsi doang. Dan yang ketiga, musik. Ya tentu harus ada musiknya supaya meriah. Itu asumsi saya buat 10 juta. Dan yang keempat, pakaian. Pakaian itu saya buat 15 juta lah ya. 15 juta. Sekali lagi ini cuma asumsi. Yang ke berapa? Kelima, Oke. Yang selanjutnya sewa wisma itu 10 juta. Dan yang selanjutnya video atau foto, pokoknya dokumentasi lah ya, itu 15 juta ya, agak mahal memang. Dan totalnya itu 120 juta. Dan totalnya 120 juta, kurang lebih seperti itu. Maka seginilah
biaya yang harus saya keluarkan untuk suatu pernikahan. Ini kalau saya mengeluarkan uang pribadi. Beda lagi kalau misalnya bergabung atau uangnya kongsi-kongsi, kongsi antara si istri dan suami, kurang lebih gitu. Pokoknya ini perhitungan lah ya, perhitungan versi saya sendiri. Next, kita beralih ke slide selanjutnya. Maka di slide selanjutnya ini kan ada biaya nikah dan adat pernikahan. Adat pernikahannya saya suka adat pernikahan yang berkaitan dengan adat Batak Toba ya. Saya suka Batak Toba biar ada gondangnya. Gondang, biar nyanyi, biar bisa marinde ya. Ataupun nari ya. Itu jadi meriah itu. Ya, jadi biaya nikah ini kita hitung. Tentu kan kalau bicara biaya nikah, kita kan harus punya tabungan. Saya harus punya tabungan nih. Maka saya buat asumsi saya menabung dalam bentuk namanya menabung saham. Ya, menabung saham. Contoh, ini umur saya kan sekarang ini umur saya 23 tahun nih. Umur saya 23 tahun dan target saya untuk menikah di umur 28. Berarti kan 5 tahun lagi 23 ke 28, selisihnya 5. Jadi saya buat di sini ada namanya saya buat perhitungan asumsi menabung saham. Jadi di sini saya buatlah tabelnya dalam bentuk Excel ya. Jadi di tahun pertama sampai tahun ke-6. Ini nomor 23, umur 23, 24, 25, 26, 27, 28. Maka di tahun ke-6 inilah saya akan menikah ya, kalau menurut target ya. Jadi dengan di tahun ke-6 ini maka total uang kalau saya misalnya seandainya rajin menabung saham, maka total tabungan yang saya punya sebesar Rp21.448.000. Kurang lebih segitu, 21 juta lah ya. Kurang lebih segitu. Dan ya tentu kurang berapa? Kurang 98 juta lagi. Itu kalau saya menabung saham secara rutin. Maka butuh 98 juta lagi. Dari mana duitnya? Makanya itulah kita harus ya mungkin duitnya itu ya dibantu orang tua lah ya. Gak munafik, mungkin ya dibantu orang tua lah atau saling membantu lah antara kedua mempelai nih ya, kedua orang tua mempelai tersebut. Maka harus dibutuhkan 98 juta lagi untuk bisa mencapai ini target berapa tadi? 120 juta. Maka harus ada 98 juta lagi. Itulah perhitungan dengan menggunakan asumsi saya atau perhitungan kasar saya ya. Jadi butuh 98 juta lagi. Dan menikahnya di umur 28 ya. Next. Ini kalau menabung saham. Saya nggak tahu, mungkin banyak instrumen investasi seperti reksadana, seperti obligasi, seperti apa lagi? Emas, menabung emas atau dan lain sebagainya, atau deposito dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil yang saya tahu aja. Saya nabungnya pakai saham aja ya. Kurang lebih seperti itu dengan return atau keuntungan per tahun 20%. Next. Jadi setelah itu otomatis kan si pihak pengantin ini membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Jadi saya pengen nanti setelah menikah nanti saya pengen saya pengen tinggal ya sama istri saya, tidak di rumah orang tua. Saya pengennya entah ngontrak, entah ngekos, entah apa, pokoknya harus terpisah lah dari rumah orang tua. Karena menurut saya ya kurang nyaman ya atau kurang cocok ya. Ya, jadi perhitungan matematikanya gini. Coba ya. Oke. Ini perhitungan matematikanya. Biaya kontrakan 1 bulan itu katakan asumsinya Rp500.000. Maka 1 tahun itu 6 juta. Dan saya pengen membuat pengen tinggal di kontrakan itu paling banyak itu paling lama itu sebanyak 3 tahun. Maka total yang saya butuhkan sebanyak 18 juta. Inilah dia yang saya butuhkan nih. 18 juta lah untuk mengontrak selama 3 tahun. Ya mudah-mudahan kalau misalnya di bawah 3 tahun udah bisa bikin rumah, ya nggak apa-apa. Saya bersyukur, terima kasih saya ucapkan pada Tuhan. Ya kurang lebih seperti itu. Maka harus butuh rumah.
Next. Ini dia. Perencanaan keuangan setelah menikah. Contoh, jika seandainya menabung ke dalam instrumen keuangan, ya kan, keuangan seperti saham, saya pakai saham aja ya, dengan total return atau keuntungan 20% per tahun dan target menikah saya 28, maka kekayaan saya di umur atau di usia 48 tahun, maka total kekayaan saya sebesar 3,2 miliar. Fantastis. Iya, luar biasa. Itulah total kekayaan atau aset ya, sebanyak 3,2 miliar. Luar biasa. Dan itu belum termasuk dividen. Dividen itu apa? Bagi hasil. Ya, itu belum lagi masuk dividen. Ya, entah berapalah dividennya ya. Jadi saya buat ini ada perhitungan Excelnya. Jadi kan ini 28, ini umur 28, 29, 30, dan disinilah saya umur 48, dan disitulah saya umur 48 dengan total kekayaan nih 3,2 miliar lah kurang lebih lah ya. Sampai berapa angka ini nolnya? Sorry, 1, 2, 3, 9 di angka, oke 9 ya. Jadi 3,2 miliar lah total kekayaan, dan itu akan saya gunakan untuk nyicil-nyicil beli rumah. Makanya saya suka guru. Kenapa? Karena kalau guru itu pulangnya lebih fleksibel, dia pulang jam 2 udah bisa pulang ya. Dan juga kalau dia gurunya udah sertifikasi atau sudah PNS katakan, amin ya, maka itu gajinya akan lumayan tinggi ya. Makanya itu harus pandai-pandai mengatur keuangan. Ya, inilah yang mungkin inilah yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ya memang sih saya jujur aja, masa depan gak ada yang tahu ya. Cuma kurang lebih seperti inilah asumsi saya. Kalau dapat dividen, saya akan putar lagi uangnya ke dalam bentuk saham. Ya, saya beli lagi tuh. Saya tambah lot-lotnya. Berapa lot tuh saya tambah. Akhirnya terjadilah yang namanya keajaiban compounding interest. Ya, itulah keajaiban bunga berbunga. Inilah dia perhitungan matematikanya. Jadi di sini saya buat per tahun itu 12 juta, maka 1 bulan itu wajib rutin menabung saham sebanyak 1 juta rupiah. Maka per tahun totalnya 12 juta dengan return 20%, katakan 20% lah ya. Maka modal akhirnya 14.400.000 rupiah, kurang lebih seperti itu. Dan di umur 48 nggak bosan-bosan saya ulangi, maka total kekayaannya 3,2 miliar. Ya, selanjutnya kita beralih ke slide nomor 11. Ya, jadi judul besarnya itu masa depan anak dan keluarga kecil saya. Jadi di slide ini saya tuliskan, jika seandainya saya diberi oleh Tuhan 3 orang anak, maka saya kepengen anak saya itu menjadi seorang guru atau sama seperti orang tuanya. Ya, itulah pengharapan saya jika saya sudah menikah nanti, dan jikalau anak saya sudah besar nanti ya. Itulah pengharapan saya. Kurang lebih seperti itu. Kita beralih ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya tulis slide nomor 12, masa pensiun dan masa lanjut usia itu bersama keluarga. Ya, masa pensiun saya kira-kira seperti apa? Jadi saya tulis di sini, saya pengen menikmatin hidup dengan jalan-jalan keliling Indonesia bersama istri dan juga keluarga kecil saya atau anak-anak saya lah ya, kalau bisa. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, jadi saya terinspirasi oleh bule-bule luar, turis-turis asing itu yang kerjanya cuma jalan-jalan doang di masa pensiun. Artinya mereka begitu menikmatin hidup mereka ya. Kurang lebih seperti itu. Saya pengen seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Next. Ya, kesimpulan dari ini semua. Saya bacakan kesimpulannya.
Aku tahu semua yang aku presentasikan ini memang belum tentu terjadi. Ini cuma asumsi saja. Dan apapun yang terjadi pada masa depanku, aku serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kesimpulan saya. Apapun yang terjadi, tidak terjadinya ini materi ini tidak terimplementasikan, saya nggak apa-apa sih. Saya nggak apa-apa. Cuma latar belakang kenapa saya buat ini, sekali lagi saya bilang, karena saya sering kali ditanya kapan menikah. Maka kalau ditanya saya sama keluarga saya, sama teman saya, sama kerabat-kerabat dekat, maka saya tinggal ngasihkan linknya doang, link video YouTube supaya dia tonton. Itulah jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Dan apapun yang terjadi, ya udahlah. Semua sudah ada garis tangannya. Dan ya it's okay, nggak apa-apa. Santai aja saya. Apapun yang terjadi ke depannya, saya nggak masalah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Apapun yang terjadi, saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan saya tentang pernikahan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Bukan maksud untuk pamer atau apa. Cuma ya balik lagi ke latar belakangnya. Karena saya sering kali ditanya. Makanya saya terinspirasi atau ingin membuat sebuah video yang berkaitan dengan pernikahan. Kurang lebih seperti itulah. Itulah latar belakangnya. Karena saya sering ditanya-tanya. Udah banyak kali yang nanya ya. Ya, saya rasa itulah. Yang paling penting di sini harus pintarlah mengatur-ngatur keuangan. Karena itulah modal kita. Tidak cukup hanya cinta doang. Karena cinta itu saya rasa nggak cukup lah. Jadi harus pandai-pandailah mengatur keuangan. Harus pandai-pandailah. Pokoknya harus pandai-pandai semua. Ya, saya rasa cukup sampai sekian video saya. Jika kalian suka, boleh juga kalian like. Jikalau banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.